adik-adik, hari ini kakak Yuli mau cerita tentang Tuhan Yesus mati. Katong punya pembacaan Alkitab terambil dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di kesempatan siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah firman kebenaran dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami berlakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 27 ayat 45 sampai 56 yang diberi tuntunan Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, lalu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan dengan firman-Nya. Adik, waktu Tuhan Yesus di tiang kayu salib, terjadi kegelapan selama 3 jam. Kira-kira itu sekitar jam 12 siang. Kegelapan terjadi selama 3 jam di sekitar daerah Golgota. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang yang ada di situ panik. Semua orang takut karena kegelapan meliputi daerah itu. Imam-imam besar yang tadinya menghujat Tuhan Yesus semua takut. Adik-adik tahu kasih? Hanya terdengar suara desahan, tarikan napas daripada 3 orang yang disalibkan di atas tiang kayu salib, termasuk Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kasih? Waktu Tuhan Yesus di tiang kayu salib, ada 7 perkataan yang Tuhan Yesus bilang. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kedua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama denganku di dalam Firdaus." Yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Dan yang keempat, Tuhan Yesus bilang, "Eli, Eli lama sabachthani." Akampung arti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kelima, Tuhan Yesus bilang begini adik-adik, "Aku haus." Perkataan yang keenam, "Sudah genap." Tuhan Yesus bilang, "Sudah genap." Lalu perkataan yang ketujuh, Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Adik-adik, setelah Tuhan Yesus punya perkataan yang terakhir tadi, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, lalu yang terjadi adalah kegelapan yang tadi berubah menjadi terang kembali.
Lalu tiba-tiba salah seorang prajurit dia pi ambil anggur asam. Lalu dia kasih masuk di Tuhan Yesus pemulut. Tapi Tuhan Yesus yang merespon lagi, karena Tuhan Yesus sudah mati di tiang kayu salib. Adik-adik tahu kasing, waktu Tuhan Yesus mati terjadi gempa bumi. Lalu tabir bait suci terbelah menjadi dua bagian. Suseng adalah pemisah, suseng adalah namanya sekat-sekat di dalam bait suci. Lalu adik-adik kuburan-kuburan daripada orang-orang kudus yang ada di situ juga semuanya terbuka dan orang-orang kudus bangkit. Adik-adik tahu, prajurit dia bilang begini, dia mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Setelah prajurit itu mengaku bahwa dia benar adalah anak Allah, maka semua orang yang ada di situ pun juga mengaku bahwa Tuhan Yesus itu benar. Dia sing salah, dia sing bikin salah, namun dia mati untuk menebus katong semua pun dosa. Kalau Tuhan Yesus mati per katong, kira-kira katong mesti bikin apa? Yang pertama, katong mesti dengar-dengaran mama, papa di rumah, dengar-dengaran ibu guru di sekolah, kakak pengasuh di rumah, seng boleh bamaki, seng boleh kajahatan. Supaya Tuhan Yesus berkorban untuk katong semua akan seng sia-sia. Katong balas Tuhan Yesus punya cinta kasih yang tadi su berkorban per katong, dan yang tadi dengar-dengaran, seng boleh malawang, seng boleh mamaki, seng boleh kajahatan. Tuhan Yesus memberkati katong semua yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Adik-adik yang ada di rumah, mari katong berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak, kami bersyukur Tuhan Yesus di hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami Tuhan Yesus untuk selalu dan senantiasa setia kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau dengar-dengaran, kami seng bikin kejahatan, kami seng malawang orang tua di rumah. Tuhan, biarlah kami selaku anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan untuk membalas setiap pengorbanan-Mu yang Kau lakukan bagi kami, rela mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak asuhan kami, dari subjenjang anak Indria 1 sampai kepada anak remaja 3, biarlah diberkati oleh Tuhan. Orang tua kami Tuhan Yesus, Engkau jaga lindungi kami semua. Kami para pengasuh Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, biarlah kami selalu dan senantiasa setia untuk tetap melihat tugas dan tanggung jawab kami, melayani anak-anak ini dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pandemi virus corona yang sementara terjadi. Tuhan jaga kami, lindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang lebih hebat daripada virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan itu menjadi yang terbaik bagi kami di mana kami berlindung Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus dengan setiap aktivitas kami. Kami merasa Tuhan terganggu, aktivitas sekolah minggu kami terganggu dengan virus ini Tuhan. Namun Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berlalu Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohonkan berkat dari tangan kasih-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus, mau tetap tinggal menyertai dan memberkati anak-anak asuhan kami, kami para pengasuh, semua orang yang mencintai kami, yang membenci kami, serta yang merancang jahat kepada kami Tuhan, hari ini sampai Engkau datang kembali dengan kasih yang tidak pernah binasa. Amin. Sekianlah katong pun cerita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati katong semua untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Shalom.